Di sini kami akan membahas tentang pengertian, isi kandungan, serta fungsi dari Al-Quran. Yang pertama tentang pengertian Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qoro'a yaqro'u Qur'anan, yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca. Sedangkan secara istilah, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat melalui perantara malaikat Jibril yang disampaikan secara mutawatir, yang dimulai surah Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas, serta membacanya bernilai ibadah. Isi kandungan Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran yang pertama, akidah. Akidah adalah ilmu yang mengajarkan manusia mengenai kepercayaan yang pasti wajib dimiliki oleh setiap orang di dunia. Al-Quran mengajarkan akidah tauhid kepada kita, yaitu menanamkan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu, yang tidak pernah tidur dan tidak beranak pinak. Percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satu butir rukun iman yang pertama. Orang yang tidak percaya terhadap rukun iman disebut sebagai orang-orang kafir. Isi kandungan Al-Quran yang kedua adalah ibadah. Ibadah yaitu taat, tunduk, ikut atau nurut dari segi bahasa. Dari pengertian fuqaha, ibadah adalah segala bentuk ketaatan yang dijalankan atau dikerjakan untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk ibadah dasar dalam ajaran agama Islam yakni seperti yang tercantum dalam 5 butir rukun Islam, di antaranya mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat 5 waktu, membayar zakat, puasa di bulan suci Ramadan, dan beribadah pergi haji bagi yang telah mampu menjalankannya. Isi kandungan Al-Quran yang ketiga adalah akhlak. Akhlak adalah perilaku yang dimiliki oleh manusia, baik akhlak yang terpuji atau akhlakul karimah, maupun yang tercela atau akhlakul matmumah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperbaiki akhlak. Setiap manusia harus mengikuti apa yang diperintahkannya dan juga menjauhi apa yang dilarangnya. Isi kandungan Al-Quran yang keempat adalah hukum. Hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran adalah memberi suruhan atau perintah kepada orang yang beriman untuk mengadili dan memberikan penjatuhan hukuman pada sesama manusia yang terbukti bersalah. Hukum dalam Islam berdasarkan Al-Quran ada beberapa jenis atau macam, seperti jinayat, muamalah, munakahat, faraid, dan jihad. Isi kandungan Al-Quran yang kelima adalah tadzkir. Tadzkir adalah suatu peringatan kepada manusia akan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa siksa neraka atau wa'id. Selain itu, tadzkir juga bisa berupa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepadanya dengan balasan berupa nikmat surga jannah atau wa'ad. Di samping itu, ada pula gambaran yang menyenangkan di dalam Al-Quran atau disebut juga targhib. Dan kebalikannya, ada juga gambaran yang menakutkan dengan istilah tarhib. Isi kandungan Al-Quran yang keenam adalah sejarah. Sejarah atau kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran yaitu cerita mengenai orang-orang yang terdahulu, baik yang mendapatkan kejayaan akibat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta ada juga yang mengalami kebinasaan akibat tidak taat atau ingkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, sebaiknya kita mengambil pelajaran yang baik-baik dari sejarah masa lalu, atau dengan istilah lain, iktibar. Isi dan kandungan Al-Quran yang ketujuh adalah dorongan berpikir. Di dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat yang mengulas suatu bahasan yang memerlukan pemikiran manusia untuk mendapatkan manfaat dan juga membuktikan kebenarannya, terutama mengenai alam semesta. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran yang pertama adalah Al-Huda. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan pada isinya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.
Fungsi Al-Quran yang kedua adalah Al-Furqan. Al-Quran menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan atau Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, jin dan manusia. Fungsi Al-Quran yang ketiga, Asy-Syifa. Salah satu nama Al-Quran adalah Asy-Syifa, yang berarti obat penyembuh. Hal ini seperti diutarakan As-Sa'adi dalam kitabnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan, bahwa Al-Quran adalah penyembuh bagi semua penyakit hati, baik berupa syahwat yang menghalangi manusia untuk taat kepada syariat, ataupun syubhat yang mengotori iman. Dalam surah Al-Isra ayat 82, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal furqani ma hu وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Fungsi Al-Quran yang keempat yaitu Al-Mau'idhah. Di dalam Al-Quran terdapat banyak nasihat-nasihat, petunjuk arah tentang kehidupan orang-orang yang bertakwa, yang hidup di jalan Allah. Nasihat yang ada di dalam Al-Quran biasanya berkaitan dengan sebuah peristiwa atau kejadian yang bisa dijadikan pelajaran bagi orang-orang di masa sekarang atau masa yang akan datang. Terima kasih.